kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-pembanding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Pembuktian dalam perkara ini adalah pembuktian yang basisnya teknologi keilmuan, bukan testimoni. Mohon maaf kalau testimoni ya bisa kita 100 orang lu ngaku sini ya, kamu gini ya. Selesai. Kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rismon akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Karena mohon maaf Pak Polisi, terus terang kami tidak percaya kepada kinerja kepolisian. Ya tidak hanya bisa dari kepolisian saja. Nggak adil. Tahu sendiri kan kepolisian kayak gimana. Halo guys, Bareskrim ungkap penyelidik kasus ijazah Jokowi sudah 90%, tinggal uji lab. Kedatangan kami menguji beberapa pembanding yaitu ijazah teman SMA dan kuliah Jokowi. Nantinya kita akan uji secara saintifik pembanding itu dengan ijazah yang dimiliki Pak Jokowi. Nah teman-teman semua, jadi ini sudah mulai diproses dan diuji ya teman-teman semua. Dan lagi ya, dari tim hukum Bung Roy Suryo, Kojinudin mengatakan bahwasanya beliau menginginkan ini benar-benar diuji forensik, bukan hanya testimoni. Yang artinya jangan dibandingkan dengan ijazah yang lain, tapi benar-benar fokus kepada ijazah Pak Jokowi saja gitu ya. Dan juga pesan dari Bung Roy Suryo mengatakan bahwasanya beliau setuju dan sangat mendukung gitu ya dari kepolisian untuk menguji baik itu ijazah ataupun skripsinya gitu. Tapi ada tapinya ya, yang diambil sampelnya ya yang memang diperiksa oleh Bung Roy Suryo kemarin seperti uploadan dari kader PSI, skripsi yang difoto primer evidence di UGM kemarin, dan juga foto ijazah yang waktu itu pernah diperlihatkan oleh dosen siapa itu lupa namanya. Nah kira-kira itu teman-teman semua. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah rakyat masih percaya dengan kepolisian? Nah ini jadi problem juga guys, karena gue ngelihat ya di akun X ini banyak juga yang berkomentar gitu, ya pesimis lah. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian ini sangat menurun gitu ya. Ini tweetan dari Kumparan ya, Bareskrim Polri mengambil sampel 7 ijazah milik rekan Presiden Joko Widodo di Solo dan Yogyakarta sebagai bahan pembanding dalam penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu. Kalau kita melihat komentarnya, dalam hal ini seupil pun saya nggak percaya sama orang yang memeriksa, juga yang diperiksa. Jangankan sekelas Mulyono, rekan yang pangkat rendah aja berusaha diselamatkan. Contohnya kasus Gama katanya. Ijazah temannya sebagai pembanding, lalu ijazah yang bersangkutan yang diklaim asli itu ada pada Bareskrim nggak fisiknya katanya. Jadi jangan cuma cari pembanding tapi ijazah yang bersangkutan nggak ada fisiknya. Lagi pula wajib ada second and third opinion pengujinya, termasuk ahli pihak penggugat diberi ruang uji forensik juga baru fair. Ya benar ini, jadi dua-duanya harus ada ruang untuk menguji gitu ya. Dan lagi ya, Bang Rismon mengatakan bahwasanya ingin menguji nggak hanya di Indonesia, tapi pakai uji forensik di luar negeri juga gitu. Karena untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat juga gitu loh. Dan ini lagi ya, ijazah misterius Jokowi dibandingkan dengan 7 rekannya, nanti dinyatakan keasliannya sama. Lalu nanti yang diuji di sidang adalah ijazah 7 rekannya. Ijazah Jokowi dianggap sudah tidak diperlukan untuk dihadirkan karena sudah dibandingkan dengan 7 rekannya. Jangan-jangan seperti itu roadmapnya katanya. Ya lagi-lagi, harusnya ijazah Pak Jokowi benar-benar sudah ada dan nanti di-share, maksudnya diperlihatkan gitu loh di masyarakat luas agar masalah ini segera selesai dan rakyat tidak merasa dikibuli lah, kurang lebih seperti itu ya guys. Transparan. Oke teman-teman semua, ini pernyataan dari Bareskrim dan juga Bung Roy Suryo serta Bang Rismon Sianipar. Ini dia. Makanya oleh karena itu kami dari tim Bareskrim dan Lapor saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta, Solo dan Yogyakarta. Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh Pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya ijazah palsu, skripsi palsu dan lain sebagainya yang diadukan oleh
Pendumas, tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-banding itu adalah ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Kita bicara tentang pemalsuan, ijazah palsu. Berarti kan kita bicara tentang ilmu pengetahuan sains. Makanya kami tuntut pembuktian dalam perkara ini adalah pembuktian yang basisnya teknologi keilmuan, bukan testimoni. Mohon maaf kalau testimoni ya bisa kita 100 orang lu ngaku sini ya, kamu gini ya. Selesai. Kan persoalannya kan bukan bagaimana pada dengan ijazah yang mereka bawa yang katanya sama. Kan ijazah mereka itu tidak membuktikan ijazah orang lain asli atau palsu. Kecuali yang dipersoalkan ijazah yang mereka pegang gitu loh. Boleh begitu. Jadi nggak bisa teman saya punya ijazah asli, saya asli, punya teman saya juga saya jamin asli, nggak bisa. Karena punya temannya bisa saja udah hilang terus diganti yang lain, kan nggak tahu riwayat tentang ijazah yang dipunyai temannya itu. Yang paling penting, yang paling sahih dan paling fair ya pembuktian secara teknologi, dites. Makanya kita sebut dengan audit forensik terhadap ijazah itu, selesai. Kami sangat senang ya, kami sangat senang dengan uji laboratorium forensik dan juga lab 4 yang dilakukan oleh Barreskrim siang hari ini dan tim ada di Jogja dan Solo. Tolong juga dibaca baik-baik, yang dilakukan adalah pemeriksaan untuk 90% itu adalah untuk sampel pembanding. Jadi sampel pembanding itu adalah yang dari teman-temannya ada waktu SMA juga namanya SMPP, sekarang SMA 6, dan juga teman-temannya yang dulu di Fakultas Kehutanan. Belum pada uji ijazahnya Jokowi sendiri. Jadi nanti kan tadi Pak mengatakan yang 10% itu bisa membuyarkan semuanya kalau memang ternyata hasilnya tidak identik. Jadi kita hormati saja, dan karena saya tetap 99,9% yakin skripsi yang saya lihat di Fakultas Kehutanan UGM itu adalah 99% palsu, maka nanti kalau misalnya hasil uji labnya skripsinya ternyata asli, nggak apa-apa, namanya ilmu pengetahuan kita harus berani diuji dong. Saya tantang sampelnya benar nggak? Jangan-jangan sampelnya beda. Karena kalau sampelnya yang kemudian diuji itu dinyatakan asli, maka saya keberatan. Karena sampel yang saya periksa itu dapatkan langsung dari Wakil Rektor UGM. Jadi kalau artinya nanti apapun hasilnya Anda tidak percaya, Mas Roy? Percaya. Cuman kan kita tetap harus nama ilmu pengetahuan itu kan harus tetap boleh di-challenge, tetap harus boleh diuji, gitu loh. Jadi kan ini yang diperiksa baru komparasinya, baru pembanding-bandingnya teman-temannya. Belum yang dimiliki oleh Jokowi, belum yang dimiliki oleh UGM sendiri untuk yang Jokowi sendiri. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu saja semuanya, dan nanti kalau misalnya hasil dari uji skripsi yang sudah merupakan primary evidence yang saya periksa itu ternyata berbeda. Nah, jadi misalnya nanti skripsinya ternyata ada lembar pengesahannya, ada lembar pengujiannya. Nah, saya akan tanya ke UGM, dulu yang diberikan kepada saya secara resmi waktu itu tanggal 15 April, itu berarti bohong gitu. UGM telah melakukan pemberian data yang tidak benar. Demikian juga dengan lembar ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Pak Dekan Fakultas Kehutanan, Pak Sigit Sunarta pada saat pertemuan, dan juga pada seorang kader PSI yang menunjukkan itu pada akunnya gitu loh. Jadi artinya kalau itu ternyata yang kami uji itu meragukan kalau itu asli, ternyata hasil lab 4, saya tidak menolak hasil lab 4, tapi sampelnya kita cek apakah sampel yang sama yang kita uji. Kalau ternyata sampelnya beda, saya akan tuntut UGM karena waktu itu memberikan sampel yang tidak benar. Gitu, apakah perlu juga ada pengawasan nih terkait dengan uji lab 4 ini? Karena kan dari Mas Roy sendiri katanya menginginkan sebenarnya uji ini dilakukan di luar negeri, bukan di Indonesia. Ya, sebaiknya begitu. Tapi kita kan harus percaya, kita kan warga negara Indonesia. Kita percaya kepada aparat kepolisian, dan saya apresiat ya, saya salut. Aparat sudah melakukan pemeriksaan ini untuk laporan Dumas. Untuk laporan Dumas yang sudah dilakukan oleh TPUA. Jadi ini kan mereka bergerak, Barreskrim itu bergerak atas nama laporan TPUA, bukan atas laporannya Jokowi yang ke Polda Metro Jaya. Jadi itu sangat saya apresiasi, sangat saya hormati.
Tapi saya juga menghormati tadi jawaban dari penasihat hukum ya, yang Pak Rifai dan kawan-kawan yang tetap percaya, nggak apa-apa. Ini namanya ilmu pengetahuan, itu ada yang benar, ada yang salah, dan nanti kita tes saja apa yang sebenarnya sudah terjadi, dan kemudian kalau memang ada perbedaan, ya kita cek lagi sampelnya sama nggak. Jangan-jangan sampel yang diberikan UGM kepada kami, saya, Dr. Resmond, dan Dr. Rifa, waktu itu sengaja dibedakan. Nah, kalau sengaja dibedakan, berarti ada mensrea atau ada niat-niat kurang bagus. Padahal itu pertemuan resmi loh, Mbak Audrey. Riwayat Indonesia mencatat waktu itu. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya. Iya kan? Demokrasi kita ini nggak matang sih ya. Ditakut-takuti. Jokowi ini kan banyak sekali memenjarakan orang. Akhirnya demokrasi nggak tumbuh ya. Saya bingung ya, di negara ini nggak ada satupun institusi atau apapun lembaga negara yang berani bersuara mendesak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya secara publik ya. Semua orang takut jilid pada Jokowi ini, bingung ya. Sebenarnya 5 menit aja telepon Pak Prabowo udah selesai ini masalah ini. Cuma kemauan politik. Ya, kemauan politik saja dari Pak Prabowo Subianto. Ya kan? Pak Prabowo Subianto, Anda membiarkan masalah ini atau mau menyelesaikan? Pilihan ada pada Anda. Karena dulu seringkali saya dengar Anda siap mati untuk rakyat. Ya, sampai saat ini 6 bulan belum terbukti. Siap mati demi rakyat, belum terbukti. Ya, satu pun belum terbukti. Ya, buktikanlah itu Pak Prabowo di akhir usia Anda, agar Anda dikenal sebagai orang ya yang menegakkan kebenaran, bukan membayar balas budi politik oleh orang-orang yang memberikan budi kepada Anda. Kalau saya nanti ditahan karena laporan-laporan semacam ini, ya ditersangkakan, ya laporan-laporan semacam ini hanya sebuah mekanisme untuk semakin membongkar boroknya hukum kita, ya. Apapun kalau sudah begini ya, kebenaran ilmiah sudah kita ungkapkan, banyak itu dicari pasal-pasal itu. Ya, bahkan banyak tersedia sejumlah pasal-pasal karet itu yang bisa dipakai dipakai oleh mereka ya. Pasal karet itu memang disediakan untuk itu. Ya, tetapi saya tetap bangga. Nanti di dalam CV saya, ya, saya pernah dipenjara karena memperjuangkan kebenaran ilmiah, ya. Itu sebagai CV saya. Ketika saya mati pun nanti dibacakan nanti apa itu kalau orang Batak itu ya sejarahnya, obituary ya dalam bahasa Batak apa sih dibilang itu? Mandok hata lah orang-orang kan. Tulang kami ini pernah dipenjara sebelum mati dia dipenjara karena memperjuangkan kebenaran ilmiah yang dipegang penuh. Tetapi sayangnya dia dipenjara karena laporan ormas yang katanya menghasut dia. Ya, saya bangga seperti itu ya. Bangga sekali. Ini menyatakan kan, kita harus melakukan atau menggunakan ahli digital forensik yang netral dan yang seimbang. Ya, nanti Dr. Rismon akan menyampaikan kenapa kami keberatan kalau hanya ahli digital forensik dari kepolisian. Ya, gitu. Ini minimal harus ada ahli digital forensik yang netral atau kalau perlu internasional yang ada. Yes, saya pun tidak sependapat ya jika ahli forensiknya dari kepolisian ya. Saya sepakat dengan Bung Roy Suryo jika ahli forensiknya dari luar negeri atau orang-orang yang profesional dan independen tentunya ya. Karena mohon maaf Pak Polisi, terus terang kami tidak percaya kepada kinerja kepolisian. Jadi saya yakin jika kasus ijazah palsu Jokowi ini tidak akan tuntas setuntas-tuntasnya jika ditangani oleh kepolisian. Nah itu jangan lupa, periksa juga kendaraan yang digunakan oleh Jokowi karena telat membayar pajak. Silakan para ternak Mulyono, komentar di bawah. Di mana-mana untuk uji lab forensik itu, apalagi ini kasus ijazah, ya tidak hanya bisa dari kepolisian saja, nggak adil. Tahu sendiri kan kepolisian kayak gimana.
harus yang netral. Bila perlu ada 3 forensik, 3 ahli lab forensik untuk menguji. Nah, itu baru fair. Wes pokoknya jujur aja, gak percaya blas aku. Wes pokoknya masalahnya apa, sudah fakta membuktikan. Lebih baik aku milih damkar. Ya wes guys, semoga cepat selesai dan terbukti kebenarannya ijazahnya Bapak Jokowi ini asli atau palsu. Sebenarnya ya, yang bikin gaduh itu Pak Jokowi 2 tahun ini, sehingga ada korban Gus Nur, siapa lagi tuh Bambang tuh, ya, masuk penjara itu 4 orang apa ya. Tapi buktinya nggak dikasih-kasih gitu loh. Itu bikin gaduh itu sebenarnya. Tapi ya udahlah, memang negara kita seperti itu modelnya. Apalagi ini ya Pak Jokowi punya banyak duit, mantan presiden, tahu sendiri. Sekarang sudah meningkat drastis kekayaannya, anak-anaknya juga. Pokoknya kita nggak ada apa-apanya guys. Orang miskin melawan orang berduit, orang miskin kaya. Orang miskin kalah. Ya begitu dah. Tapi ingat, hukum alam yang ada akan menghukummu seberat-beratnya.